pastikan kali ini peperangan menentang Israel mereka akan hancur selanjutnya karena serangannya. Boleh tak boleh? InsyaAllah dengan pertolongan daripada Allah, doa daripada seluruh umat Islam seluruh dunia akan. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus ini. Dan pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas mengenai orasi-orasi dari saudara-saudara kita Muslim yang terus menyuarakan bahwa Palestina pasti menang dan Israel akan kalah. Teman-teman sekalian, saya mau katakan suatu hal, bahwa Israel tidak akan pernah bisa mengalami kekalahan sebelum akhir zaman. Ya, dan kita sudah melihat bagaimana sejarah peperangan. Bahkan pernah bersatu negara-negara Arab, ada sekitar 21 negara Arab yang melawan Israel. Atau juga mereka kalah dan Israel menang. Jadi teman-teman sekalian, stop kita bangun hoax bahwa Israel menjajah Palestina. Kenapa teman-teman sekalian? Karena Israel tidak menjajah Palestina di tahun 1945, 46, 47. Hingga kemerdekaan daripada Israel nanti di tahun 1948. Ingat bahwa PBB memberikan kemerdekaan kepada dua negara. Tetapi Palestina tidak bisa mengambil kesempatan itu dengan baik. Malahan menjadi peperangan antara negara-negara Muslim tetangga. Dan akhirnya Mesir menjajah dan Yordania juga menjajah Palestina. Jadi teman-teman sekalian, sejarahnya memang Israel tidak pernah menjajah Palestina ini. Dan kita juga harus tahu bahwa peperangan saat ini bukanlah negara Israel melawan Palestina. Tetapi Israel melawan kelompok Hamas. Hamas ini teman-teman sekalian dikatakan oleh Presiden Palestina bahwa mereka tidak mewakili Palestina untuk peperangan terhadap Israel. Maka teman-teman sekalian, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orasi-orasi daripada Muslim. Dan kita juga dengarkan beberapa Muslim sendiri, ustadz-ustadz ulama yang menyerukan kebenaran-kebenaran. Oleh karenanya mari kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Ini kita tidak boleh lagi mengkompromi dengan Israel. Kompromi dengan mereka. Setuju tak setuju? Tak setuju? Akan pastikan kali ini peperangan menentang Israel mereka akan hancur selanjutnya karena serangannya. Boleh tak boleh? InsyaAllah dengan pertolongan daripada Allah, doa daripada seluruh umat Islam seluruh dunia akan pastikan Islam akan tertegak di atas muka bumi ini. Israel akan hancur selanjutnya. Amerika akan hancur, kufar akan hancur. Tuhan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Israel adalah sebuah suku bangsa yang mungkin telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup terusir di sepanjang riwayat dan sejarah mereka. Israel di dalam kitab suci dikatakan sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka telah mengalami sangat banyak penderitaan di sepanjang sejarah kehidupan mereka. Bahkan sejak zaman Nabi Musa hingga Perang Dunia Kedua di zaman Hitler, bahkan hingga sekarang. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Anda tidak akan pernah sanggup menaklukkan suku bangsa Israel jika menggunakan kekerasan. Anda tidak akan pernah dapat mengalahkan suku bangsa Israel dengan senjata. Satu-satunya hal yang dapat menaklukkan Israel adalah ketika Anda mendatangi mereka dengan cinta. Ketika Anda mendatangi mereka dengan kasih. Mereka suku bangsa yang super kuat. Bahkan satu-satunya suku bangsa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Alkitab yang pernah diberikan makanan secara langsung
dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah suku bangsa Israel. Setiap manusia memang sama di mata Allah, memang sama di mata Tuhan. Namun kita pun tidak dapat memungkiri betapa istimewanya suku bangsa Israel di mata Allah, sehingga Allah dengan kasih-Nya mengirimkan makanan secara langsung dari surga kepada suku bangsa Israel. Mayoritas negara Arab sudah menyadari itu, kemudian menjalin hubungan diplomatik, menjalin hubungan persaudaraan dengan masyarakat Israel. Mungkin selama ini kita terlalu underestimate, terlalu berprasangka buruk kepada orang-orang Israel. Mereka tetaplah manusia ciptaan Allah, manusia ciptaan Tuhan, yang butuh rasa respect. Dan itu mulai disadari oleh sebagian besar negara Arab, negara Timur Tengah, yang kemudian menyadari bahwa satu-satunya cara menjaga perdamaian adalah merangkul orang-orang Israel. Satu-satunya cara untuk memelihara perdamaian dunia adalah dengan memanggil mereka dengan sebutan saudaraku dan bukan sebagai musuhku. Dan sebenarnya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu begitu dirindukan oleh orang-orang Israel untuk menjadi sahabat. Saya selalu mengatakan, jika Anda mencintai Palestina, jika Anda menginginkan kemerdekaan yang abadi dan kekal untuk diperoleh oleh saudara-saudara kita di Palestina, maka pemerintah Indonesia harus berhenti menganggap bahwa konflik Palestina dan Israel adalah konflik agama. Sebab itu bukan konflik agama. Israel dan Palestina ibarat dua saudara, dua bersepupu yang berebut tanah. Dan Gus Dur sebenarnya pernah memulai sebuah langkah berat untuk menjalin hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Namun beliau ditentang. Namun mungkin perjalanan sejarah harus mengajarkan kepada kita, pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia, bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik Israel dengan negara-negara Timur Tengah, wabil khusus dengan saudara-saudara kita di Palestina, adalah merangkul Israel atau dengan mengakui Israel sebagai negara berdaulat, agar kita dapat berbicara satu meja, agar kita bisa saling berangkulan dan berkata kepada pemerintah Israel dan berkata kepada rakyat Israel bahwa kita, pemerintah dan rakyat Indonesia, memandang mereka dengan tatapan yang sama ketika kita memandang saudara-saudara kita di Palestina. Wallahi demi Allah, hanya cinta dan semangat kasih yang bisa menaklukkan bangsa pilihan Allah, Israel.